Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Di antara nama-nama Allah yang termaktub dalam Quran maupun Sunnah adalah nama Allah Al-Mu'minu As-Sadiqu. Waqad warada ismullah Al-Mu'min fi ayatin wahidah. Nama Allah Al-Mu'min terdapat dalam satu ayat saja dalam kitabnya. Hiya qauluhu ta'ala, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Hasyr, firman Allah ayat ke-23 berbunyi huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Al-Malikul Quddus, Raja yang Maha Suci. As-Salamul Mu'min, nama Allah As-Salam, Dia adalah Tuhan yang Maha Selamat dari segala keburukan, celaan, dan menyelamatkan hambanya Al-Mu'min, ya, yang membenarkan hamba-hambanya yang jujur dari golongan para nabi, itulah mukmin, dan memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dari segala macam ketakutan, itulah Al-Mu'min. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah amma yusyrikun. Dialah Al-Muhaimin, Dialah Al-Aziz, Dialah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Wal imanu yarji'u ma'nahu ila at-tasdiq wal iqrar. Makna al-iman, kata-kata mu'minun dari kata-kata amana yu'minu, mu'minun, imanun. Kembali kata-kata iman ini kepada makna at-tasdiq, pembenaran, wal iqrar, pengakuan. Jadi makna al-mu'min membenarkan, mengakui. Al-mu'min, seorang mukmin adalah orang membenarkan Allah sebagai Tuhannya, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mukmin mengakui sebagai Muhammad adalah utusannya, membenarkan Muhammad sebagai utusannya. Inilah arti al-iman, mukmin. Jadi arti al-mu'min adalah membenarkan dan mengakui. Wa ma yaqtadihi dzalika min al-irsyad wa tasdiq as-sadiqin. Apa yang terlahir daripada nama tersebut, ya, yaitu al-irsyad. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, wa tasdiq as-sadiqin, membenarkan hamba-hambanya yang jujur dari golongan para nabi dan para wali-walinya. Itulah makna mukmin. Allah benarkan para nabi-nabinya apa yang mereka sampaikan. Allah membenarkan juga para wali-walinya tentang apa yang mereka katakan. Wa iqamatul barahin ala sidqihim. Kemudian Allah tegakkan bukti-bukti atas kebenaran apa yang mereka katakan, berupa mukjizat maupun karamat. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para nabi-nabinya dikirimkan mukjizat, tanda-tanda yang luar biasa yang mengalahkan segala sesuatu di luar kebiasaan manusia. Kepada wali-walinya dikirimkanlah apa? Karamat. Jadi Allah benarkan mereka, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan. Inilah makna al-mu'min. Allah tegakkan atas apa yang mereka sampaikan berupa mukjizat maupun karamat. Fahuwa ta'ala al-mu'minu alladhi huwa kama athna ala nafsih. Maka dialah Allah yang memiliki nama al-mu'min, ya, yang membenarkan para hamba-hambanya, para nabinya. Alladhi huwa kama athna ala nafsih, sebagaimana dia telah memuji dirinya, wa fawqa ma yuthni alaihi ibaduh, di atas pujian hamba-hambanya atasnya. Walihada qala Mujahid rahimahullah, karena itulah berkata Mujahid, semoga Allah merahmatinya, al-mu'minul ladzi wahhada nafsahu. Dialah Allah al-mu'min yang membenarkan, yang mengakui
yang mengesahkan dirinya dalam firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia semata. Wahya syahadatun azimah, inilah persaksian maha agung, karimah yang maha mulia, min a'zami syahidin, persaksian dari saksi yang begitu agung. Wa huwallahu rabbul alamin, dialah saksi Allah Tuhan pencipta alam semesta, li a'zami masyhudin bih, mempersaksikan sesuatu yang paling agung. Wa huwa tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya, wa ikhlasul dinillah, dan memurnikan ketundukan hanya kepadanya. Maka inilah nama al-mu'min. Allah membenarkan, mengakui, di antaranya yang terbesar adalah Allah membenarkan dirinya, mengakui dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang hak diibadati, tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Wa min hadzal ma'na, dan yang semakna dengan apa yang terjelaskan di atas adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lain-lainnya dari jalur Abu Ishaq dari Al-Aghar Abu Muslim, bahwasanya dia pernah bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya kedua-duanya pernah bersaksi atas Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza qala al-'abdu", jika seorang hamba berkata, la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, Dia adalah Tuhan yang maha besar, qala yaqulu Allah tabaraka ta'ala, maka Nabi berkata, bersabda, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa abdi, hambaku benar, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan memang selainku, wa ana akbar, dan akulah yang maha besar secara mutlak, maha besar dalam segalanya, ya, jalla wa ala. Nah, kemudian wa idza qala la ilaha illallah wahdah, jika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, jika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang hak yang diibadati kecuali Allah semata, maka berkatalah Allah, sadaqa abdi, hambaku benar, tidak ada Tuhan kecuali saya semata. Jika hamba berkata la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, Allah akan berkata, hambaku benar, tidak ada Tuhan selain aku dan tak ada sekutu bagiku. Jika hamba kembali berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu, ya, al-mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, maka Allah akan berkata, hambaku benar, memang akulah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali aku, tak ada sekutu bagiku. Jika hamba berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, Dia adalah pemilik kerajaan dan segala pujian, maka Allah berkata, hambaku benar, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selainku, pemilik kekuasaan dan pujian. Dan jika hamba berkata la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena dengan Allah Subhanahu wa taala semata, Allah akan berkata, sadaqa abdi, hambaku benar, memang tidak ada Tuhan kecuali saya dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan saya. Berkata Abu Ishaq, aku bertanya kepada Al-Aghar tentang sesuatu perkara. Berkata Abu Ishaq, berkata Al-Aghar tentang sesuatu perkara aku tak pahami. Aku bertanya kepada Abu Ja'far, ma qala, apa yang dikatakan oleh ia? Al-Aghar qala, dikatakan oleh Al-Aghar ketika bertanya kepada Abu Ja'far, apa dikatakannya? Man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun naru. Barang siapa yang diberikan Allah taufik mengucapkan kata-kata di atas ketika mau mati, ketika mau meninggal, maka dia tidak akan sentuh oleh api neraka. Wa hadhihi syahadatun 'azimatan min Allah. Inilah persaksian yang maha agung dari Allah li nafsihi bi wahdaniyatihi. Persaksian untuk dirinya tentang keesaannya. Wa tasdiqun lisyahidin bidzalik min ibadi, dan Allah membenarkan
para penyaksi yang mempersaksikan hal itu pula, itu keesaan Allah SWT pula dari golongan hamba-hambanya. Wa hadha at-tasdiqu min Allah li ibadihi syahidin lahu bitauhid. Inilah pembenaran tasdiq ya dari Allah kepada hamba-hambanya yang mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ta'iduhu lahum bil hujjah wal barahin. Kemudian Allah perkuat mereka ya dengan hujjah-hujjah, bukti-bukti, tanda-tanda, mukjizat, karamat, ya kulluhu min dalail ismil mu'min. Semua ini adalah bagian daripada ya dampak daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Yang intinya Al-Mu'min dalam beberapa paragraf yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala ya mempersaksikan tentang keesaan dirinya. Kemudian Allah membenarkan pula persaksian hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala perkuat persaksian mereka dengan hujjah, burhan, dengan bukti berupa mukjizat maupun karamat atas kebenaran apa yang mereka katakan, yang mereka sampaikan. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahu ta'ala min asma'ihi al-mu'minu wa huwa fi ahadi tafsiraini al-musaddiqu alladhi yusaddiqu as-sadiqina bima yuqimu lahum min syawahidi sidqihim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara nama Allah adalah nama Al-Mu'min. Dan di antara satu tafsiran kata-kata Al-Mu'min adalah Al-Musaddiq, membenarkan. Allah Maha membenarkan. Alladhi yusaddiqu as-sadiqin, dialah Allah yang membenarkan hamba-hambanya yang jujur. Bima yuqimu lahum min syawahid sidqihim, jangan menegakkan persaksian atas kebenaran apa yang mereka katakan dengan berbagai macam bukti-bukti. Ya, fahuwa alladhi saddaqa rusulah, dialah Allah yang telah membenarkan para rasul-rasulnya, wa anbiya'ah, para nabi-nabinya, fima ballaghu an, terhadap apa yang mereka sampaikan dari Allah. Wa syahida lahum bi annahum shadiqun, dan Allah bersaksi bahwa para nabi-nabi itu adalah benar, jujur. Biddalail allati dalla biha ala sidqihim, dengan berbagai macam bukti-bukti menunjukkan kebenaran mereka. Qada'an, baik dalil tersebut berupa ketentuan qada' kauni Allah Subhanahu wa taala, wa khalqan, berupa segala macam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran apa yang mereka sampaikan. Fa innahu subhanahu akhbara wa khabaruhu as-sidq, karena Allah ketika memberitakan sesuatu itu berita, maka sungguh berita Allah adalah benar. Wa qauluhul haq, perkataannya pun benar. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, fa innahu subhanahu akhbar, sesungguhnya Allah memberitakan, wa khabaruhu sidq, dan berita yang datang dari Allah adalah benar. Wa qaulul haq, perkataannya pun benar. Annahu la budda an yuriyal ibadah minal ayat, dia berjanji akan menunjukkan kepada hamba-hambanya minal ayatil ufuqiyah, berupa tanda-tanda di segala penjuru, ya, di atas yang kita lihat, berupa langit yang terbentang begitu luasnya, tingginya, kokohnya, bintang-bintang, lautan, samudra, gunung-gunung. Ini namanya al-ayatul ufuqiyah, tentang kebenaran Allah Jalla wa'ala, dialah Tuhan yang berhak disembah, dan kebenaran para rasulnya yang menyeru manusia agar menyembah Tuhan yang satu. Allah akan tunjukkan kepada mereka segala macam tanda-tanda kebesarannya dalam segala penjuru. Ya, minal ayatil ufuqiyah wan nafsiyah. Dan Allah tunjukkan juga kebenarannya, ya, yang terdapat dalam diri manusia. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihat bahwasanya yang menciptakan kita adalah Tuhan yang maha, ya, perkasa, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha pemurah, maha penyayang. Ya, Allah akan tampakkan kepada hamba-hambanya berupa tanda-tanda kebesarannya di segala penjuru, namanya al-ayatul ufuqiyah. Dan dalam diri manusia sendiri terdapat banyak tanda kebesaran Allah.
Kalau kita pikirkan dan bicarakan satu persatu tak selesai-selesai. Ya, jari tangan kita ini basaran al-basmah, ya, berbeda-beda. Tak ada satupun makhluk yang sama. Sidik jarinya berbeda-beda. Berapa banyak jumlah makhluk. Subhanallah. Ilmu yang paling terakhir namanya DNA. Begitu menakjubkan. Dahulu kala orang-orang Arab untuk mengetahui si fulan adalah anak si fulan, dan namanya ilmu, ya, al-qifayah. Orangnya namanya al-qafi. Dari kaki dia lihat, dia tahu ini anak si ini. Ketika lewat Rasulullah, ketika lewat seseorang ahli al-qiyafah, ahli qiyafah, tahu dia dari kaki-kaki. Dia lihat ketika itu Rasul tidur bersama Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah. Usamah ini tubuhnya berkulit hitam karena ibunya Ummu Aiman berkulit hitam, bapaknya Zaid berkulit putih, tapi dia mengambil warna ibunya. Ketika dia melihat al-qiyafah, orang yang mengetahui ini, melihat kaki kedua anak ini beranak, dia tak pernah kenal dengan keduanya. Dia berkata, hadza min hadza, ini dari ini. Tak ada ilmu DNA ketika itu. Subhanallah, tapi mereka bisa. Ya. Sekarang muncul ilmu DNA yang sudah mati pun bisa diambil darinya, diketahui ini anak si fulan. Allahu Akbar. Ya. Melihat bagaimana kejadian manusia yang begitu menakjubkan. Ya, bagaimana proses manusia menjadi manusia dari berjuta-juta sperma yang menempel dalam rahim bercampur dengan sel telur. Ya, kemudian lambat laun menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi manusia berbentuk. Subhanallah. Bagaimana dahsyatnya penciptaan rahim sang ibu. Ketika kita adat, Masya Allah, tabarakallah, tak tampak pada seorang perempuan itu ada rahim. Kemudian ternyata dalamnya bisa menyimpan bayi sampai beberapa kilo, 4 kilo, 5 kilo, elastis, setelah keluar kembali. Allahu Akbar. Dalamnya banyak dinding-dinding, ya, agar sang bayi aman daripada segala macam guncangan. Allahu Akbar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian tidakkah kalian melihat? Apalagi dalam alam yang terbentang. Allahu Akbar. Ma yubayyinu lahum anna al-wahya alladhi ballagat rusulu haqq. Ini menunjukkan wahyu yang disampaikan oleh para rasul itu benar. Allah berfirman, sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran kami, keagungan kami sebagai Tuhan yang satu-satunya yang hak disembah, fil afaq, dalam segala penjuru yang bisa dilihat. Ya. Thumma rji'il basara qarrataini yanqalibu ilaikal basaru khasiyan wa huwa hasir. Kembalilah lihat, tengok alam semesta ini, adakah dalamnya celah? Hal tara min futur? Adakah celah dalam alam semesta ini? Tak ada. Lihat kembali, capek engkau memandang mencari mana celah pada ciptaan Allah? Tak ada. Wa fi anfusihim, kami akan tampakkan kepada mereka tanda-tanda kami dalam diri-diri mereka. Subhanallah. Hatta yatabayyana lahum, agar jelas bagi mereka makhluk manusia, hamba, annahul haq, sesungguhnya Quran ini dialah hak. Ini memang perkataan Tuhan yang hak. Ay al-Quran, sesungguhnya Quran ini adalah hak, yang disampaikannya benar. Dan yang menyampaikan Quran ini kepada kita Rasul juga benar. Ya, dan Jibril yang menyampaikan daripada Allah kepada Rasul juga benar. Dan isinya adalah kebenaran belaka. Yang mengatakannya adalah Tuhan yang Maha benar. Fa inna huwa al-mutaqaddim fi qawlihi qul ara'aytum in kana min indillah thumma kafartum bih. Yang mana dahului sebelumnya ayat ini, katakan Muhammad, ara'aytum, ya, tidakkah kalian melihat,
In kana min indillah, jika memang benar-benar Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tsumma kafartum bih, kemudian kalian kafir dengannya, padahal dia telah menegakkan banyak tanda-tanda kebenarannya dalam alam semesta, dalam diri manusia. Tsumma qala, kemudian Allah berkata, awalam yakfi bi rabbik, tidakkah cukup bagi Tuhanmu mempersaksikan kepada hamba-hambanya annahu ala kulli syai'in syahid, dialah Tuhan yang atas segala sesuatu maha mempersaksikan. Ya. Fa syahida subhanahu rasuli biqaulihi, maka dialah Allah mempersaksikan atas rasulnya dengan perkataannya, annama jabil bihi haqqun, bahwa siapa yang dibawa nabi itu adalah benar. Wa'aduhu wa wa'adahu, dan Allah berjanji kepada nabi tersebut an yuriyal ibadah, Allah akan tampakkan kepada hamba-hamba min ayatil fi'liyatil al-khalqiyah, daripada segala macam tanda-tanda kebesaran Allah dalam perbuatan-perbuatannya yang maha bijaksana, al-khalqiyah dalam penciptaannya maha bijaksana, ma yashhadu bidzalika aidan, yang persaksikan kebenaran tersebut. Thumma dzakara ma huwa a'zam min dzalik wa ajal wa huwa syahadatuhu subhanahu ala kulli syai'. Kemudian yang lebih besar daripada itu, lebih agung, yaitu Allah mempersaksikan bahwasanya dia adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, menyaksikan segala sesuatu. Wa hadha ma'na qawli Qatadah rahimahullah, al-mu'minu aminun liqaulihi annahu haqqun, atau amana liqaulihi annahu haqqun. Orang mukmin adalah orang yang membenarkan perkataan Allah SWT bahwa dia adalah Tuhan yang hak. Kama anna min dalail ismihi, ini tafsiran yang kedua dari nama Allah Al-Mu'min. Jadi yang pertama mempersaksikan, membenarkan apa yang dia sampaikan, membenarkan para rasul-rasul yang menyampaikan berita daripadanya, dan menegakkan atas kebenaran tersebut bukti-bukti hujjah. Ini makna pertama, Al-Mu'min. Kenapa Allah disebut dengan nama Al-Mu'min? Karena dia membenarkan dirinya dia adalah Tuhan yang hak, menegakkan persaksian hal tersebut, kemudian membenarkan para nabinya, para rasulnya dengan apa yang mereka sampaikan. Yang mereka sampaikan adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditegakkan pembuktian tersebut dengan apa? Mukjizat. Ya, adapun makna kedua, makna al-mu'min, kama anna min dalaili ismil mu'min ta'minul khaif. Makna yang kedua adalah Allah disebut dengan nama al-mu'min yang memberi keamanan, karena dialah yang memberikan keamanan bagi segala macam makhluknya yang dalam ketakutan. Ta'minul khaif, ini makna kedua, al-mu'min, yang mengamankan hamba-hambanya daripada rasa takut ketika datang melanda, sehingga datanglah keamanan, ketentraman jiwa, karena bergantung dengan Tuhan yang maha kuat. Ya, setiap hamba menjalani dalam hidupnya berbagai macam ketakutan. Takut gagal dalam hidupnya, dalam rumah tangga, takut gagal meraih cita-citanya, masa depannya, ya, gagal dalam profesinya, dalam kerjaannya, banyak ketakutan. Takut dengan kezaliman orang-orang zalim, takut daripada musuh-musuhnya, takut daripada pencurian, perampokan, penipuan, segalanya. Maka Allah memberikan keamanan bagi mereka. Jadi nama Allah Al-Mu'min karena dialah arti mu'min, Al-Mu'ammin. Al-Mu'ammin maknanya memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dari ketakutan. Wa dzalika bi atahil aman, karena Allah memberikan rasa aman, tentram, ketenangan. Wa huwa diddul ikhafah, kebalikan daripada al-ikhafah. Ya, al-ikhafah adalah memberikan rasa takut. Syaitan senantiasa memberikan kepada manusia rasa takut dan ketakutan. Takut fakir, takut miskin. Buatlah ini, kerjakan itu. Ya, andai kata kau sekarang tak pandai-pandai nipu, kau akan fakir dan kau akan miskin. Lihatlah orang semua nipu hidupnya. Tak nipu tak berhasil, yang berhasil ada yang pandai menipu. Itu daripada syaitan. Ya, dibuat ketakutan manusia untuk menegakkan kebenaran. Kalau kau tegakkan kebenaran, risikonya berat loh. Lihat si fulan dibuang oleh kaumnya, lihat si alan dikucilkan, lihat dimutasikan dia. Terlampau jujur sekarang payah, jujur terbujur. Ini kata siapa? Syaitan.
yang memberikan ketakutan kepada manusia. Allah memberikan aman. Kata Allah, selama engkau ada di atas jalanku, engkau aman. Aku yang jamin, garansi dariku. Mengapa kau takut? Aku pemilik segalanya. Ya, kau takut dengan kemiskinan, pemilik alam semesta ini aku. Kau jujur saja, jangan menipu-nipu. Ya, akan kuberikan kepadamu, rezekimu sudah kujamin. Mengapa kau takut? Subhanallah. Banyak orang dalam ketakutan-ketakutan, kalau aku kerja ini lepas, bahaya, tak makan aku mati. Aku kasih makan apa keluarga aku semua? Aku kasih makan batu. Itu datang daripada syaitan. Allah al-mu'min, al-mu'min, dialah memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Tak usah kau pikirkan rezekimu, sudah aku tanggung. Jauh-jauh hari sudah aku tanggung semua rezekimu. Sebelum kau lahir sudah aku tuliskan. Apa yang kau takutkan? Itu ku jamin lu. Yang penting kau fokus beribadah kepada aku. Rezekimu sudah aku amankan. Al-mu'min artinya yang memberikan keamanan, rezekimu sudah aman. Kantong-kantong tempat bersembunyian rezekimu pun sudah semuanya kutentukan. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dia mengetahui di mana tersimpan rezeki tersebut, di mana kantong-kantongnya. Mengapa kau takut? Tenang saja, sembah saja Tuhan pemilik Ka'bah ni. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Andai kata kalian sembah Tuhan pemilik rumah ini, dia akan berikan rezeki berupa makanan yang membuatkan kenyang daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf, yang akan memberikan kepada mereka keamanan dari ketakutan. Takut fakir, takut miskin, takut segalanya. Ya, maka mendekatlah kepada Allah Jalla wa Ala. Dialah Tuhan al-mu'min, enggak usah kau khawatir. Memberikan kepadamu rasa aman dan keamanan sebenarnya. Banyak orang takut sehingga semuanya diasuransikan. Nyawa diasuransikan, mobil diasuransikan, istri diasuransikan, anak diasuransikan. Ketakutan berlebihan, walaupun dengan jalan-jalan haram. Semua asuransi dibuat rekening yang manis tentang masa depan. Tiada apa-apa, nanti kalau mati anak-anak istrimu akan aman. Ini asuransi, bayar tiap bulan, preminya sekian, keuntungannya sekian. Semuanya tipu-tipu. Ya, yang memberikan garansi itu Allah Jalla wa Ala, bukan hamba, bukan manusia. Ya, itulah Allah al-mu'min. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzi at'amahum min ju', dialah yang memberi mereka makan dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, yang memberikan mereka rasa aman dari ketakutan. Bagaimana terwujud aman perut ini daripada kelaparan, aman damai suasana daripada segala macam kezaliman? Bagaimana caranya? Sembah Tuhan pemilik rumah itu, yaitu Ka'bah, Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mau aman rezeki, berarti sembah Allah Jalla wa'ala. Mau aman hidup, sembah Allah Azza Jalla. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufim amna. Allah berjanji kepada hamba-hambanya beriman, beramal saleh, diberikan kekuasaan. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Berkata Ibnu Abbas, nama Allah Al-Mu'min maknanya Allah memberikan garansi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Garansi. Garansi Allah yang paling kita yakini, percaya. Allah janji, aku tak menzalimi kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Saksikanlah, ketahuilah, aku telah mengharamkan berbuat kezaliman atas diriku. Mampukah Allah berbuat kezaliman? Mampu, sangat mampu. Tapi dia persaksikan, dia haramkan bagi dirinya berbuat kezaliman. Bukan tak mampu. Kadang-kadang ada orang yang tak berbuat zalim. Kenapa? Tak mampu. Kenapa? Musuhnya lebih hebat daripada dia. Mau kutinju dia besar tinggi, cekeknya mati aku. Tak berani dia.
Allah maha mampu kuasa, kalau dia mau dia bisa berbuat zalim, tapi diharamkan bagi dirinya berbuat kezaliman. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi, aku haramkan diriku berbuat kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum haraman, ku jadikanlah kezaliman itu haram antara sama kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Aman daripada kezaliman Allah. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki nama Al-Mu'min yang berikan jaminan keamanan bagi kita, tak menzalimi kita, menenteramkan jiwa ketika menerima semua ketentuan takdir. Sudah payah-payah berusaha, ditipu orang juga awak. Ya, dia merasa tentram. Tak akan mungkin ini semua terjadi tanpa diketahui Allah. Tahunya Allah tuh semuanya dengan ketentuan kauninya. Mau apa dibilang, sudah ketipu, tak apalah, sabar ajalah. Di dunia ini mungkin tak dapat ku kejar dia, nanti di akhirat itu tabunganku, aman. Ya, sakit jiwa tuh dapat dihilangkan. Kalau enggak, stres, naik darah. Ini semua tak akan pernah salah takdir. Ini takdirku sudah, apa mau dibilang. Semoga ini menghapuskan dosa-dosaku yang dulu banyak aku buat. Dulu aku juga tukang tipu-tipu orang. Itulah kira-kira. Ya, semoga ini menghapuskan dosa-dosaku yang silam, yang lampau. Banyak kemaksiatan dulu aku buat. Inilah mungkin musibah-musibah itu dicuci Allah sekarang. Banyak hartaku yang tak jelas, biarlah ini semua dicuci Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, tentram. Dengan mengimani nama Allah apa tadi? Al-Mu'min. Inilah maknanya memahami nama-nama Allah. Memiliki dampak yang begitu dahsyat terhadap diri kita. Orang datang memberikan banyak garansi, aku jamin. Jaminan orang jangan percaya. Aku garansi, tak usah percaya dengan garansi orang. Banyak yang tukang garansi penipu. Subhanallah. Langkanya amanah di zaman ini, langka selangka-langkanya. Sulit kecuali Allah rahmati. Kalau bisa nipu dia. Allahu Akbar. Fakullu khaifin yasduqu fi luju ilallah. Setiap hamba yang dalam ketakutan, jika jujur mengadu kepada Allah, jujur mengeluhkan ketakutannya kepada Allah, jujur bergantung kepada Allah, yajidhu subhanahu mu'amminan lah, khafi, pasti akan didapatkan Allah berikan baginya jaminan keamanan, keselamatan daripada segala macam ketakutannya. Begitu dahsyat hidup sekarang ini. Banyak sekali hal-hal yang kita takutkan. Kita takut anak-anak kita menyimpang, anak-anak kita tersesat. Begitu banyaknya fitnah. Tak ada tempat kita mengadu kecuali kepada Allah. Jauh Allah, berilah keselamatan bagi keturunanku, anak-anakku. Jauhkan mereka daripada segala macam keburukan. Doa. Kalau enggak stres kita melihat perkembangan anak-anak kita yang tak bisa kita kontrol, kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, melihat banyaknya penipu-penipu yang begitu pintar menipu manusia tiap hari. Tipuan-tipuan semua yang kita saksikan, kita dengarkan, yang sampai kepada kita. Tiap hari Anda dapat 1 juta, Anda dapat 100 juta, Anda dapat 1 miliar. Tiap hari tipu-tipuan. Subhanallah. Dengan berbagai macam ketakutan ini, mengeluhlah kepada Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, Tuhan memberikan keselamatan. Mengapa berlari kepada selainnya? Mengapa mencari perlindungan kepada makhluk selainnya? Mengapa mencari tempat pergantungan kepada selainnya? Dialah Tuhan yang maha kaya. Subhanallah. Fa'amnul ibadi wa amnul biladi biyadihi subhanah. Keamanan yang akan didapatkan hamba-hambanya terhadap diri-diri mereka, dan keamanan pada negeri-negeri mereka, semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita heboh tiap hari, sibuk dengan berbagai macam kekacauan politik, kekacauan ini, kekacauan emak-emak, kekacauan ibu-ibu.
di medsos macam-macam. Subhanallah. Gonjang-ganjing yang tak jelas, ekonomi yang murat-marit, macam-macam. Padahal segala macam bentuk jaminan keselamatan, keamanan di tangan Allah Jalla wa'ala. Negeri yang porak-poranda semua karena dosa-dosa penduduknya, kezaliman masyarakat dan rakyat, serta penguasa-penguasanya porak-poranda negeri tersebut. Subhanallah. Apapun faktor melorotnya suatu negeri dari segala sisi itu gara-gara iman mereka yang bermasalah. Ya, karena mereka tidak tegar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah datangkan kepada mereka berbagai macam hal untuk mengembalikan mereka kepada Allah, berupa ujian-ujian, musibah-musibah. Ya. Wa bima taqaddama yu'lamu anna ismallahi al-mu'min yadullu ala ma'anin 'azimah. Maka dengan penjelasan yang telah berlampau, nama Allah Al-Mu'min menunjukkan makna-makna yang agung, wa umurin jalilah, mencakup perkara-perkara yang begitu mulia, yumkinu talkhisu ahammiha fi niqati tariyah, yang kita dapat simpulkan betapa pentingnya nama Al-Mu'min tersebut. Maknanya terkandung dalam beberapa poin berikut ini. Famin dalaili ismihil mu'min syahadatuhu subhanahu li nafsihi bitauhid. Maka cakupan nama Allah Al-Mu'min ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya yang maha suci, dialah Tuhan yang satu yang wajib disembah diibadati. Wa hiya a'zamu syahadah, dan inilah setinggi-tingginya persaksian. Min a'zami syahidin, dari seutama-utamanya, seagung-agungnya yang menyaksikan. Dia sendiri Allah mempersaksikan dengan ketauhidannya, keesaannya. Li'a'zami masyhudin bih, untuk sesuatu yang paling agung yang disaksikan, yaitu persaksian tauhid. Maka Allah membenarkan dirinya adalah Tuhan yang hak, mengangkat persaksian atas hal tersebut dengan dirinya sendiri. Persaksian yang hak, saksi yang hak untuk sesuatu yang hak. Inilah diantara makna al-mu'min yang paling besar. Allah mengikrarkan, memproklamirkan dirinya adalah Tuhan yang hak. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tuhan Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Sebagaimana malaikat-malaikatnya dan para ulama pun bersaksi demikian pula adanya. Inilah persaksian yang tinggi. Ya, maka nama Allah Al-Mu'min mencakup persaksian Allah bahwa Dia adalah Tuhan yang hak. Pembenaran Allah, Dia Tuhan yang hak. Kemudian wa minha tasdiquhu subhanahu lisyahidin lahu bitauhid. Efek yang kedua, Allah mempersaksikan dialah Tuhan Allah yang Maha Suci, mempersaksikan bagi hamba-hambanya yang bersaksi atas kebenaran tauhid tersebut dari golongan para nabi, para rasul, para wali-walinya, para ulama. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, bersaksi pula tentang keesaan Allah adalah para ulama. Tatkala Allah mempersaksikan dirinya adalah Tuhan yang hak, maka Dia pun membenarkan pula persaksian para rasulnya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, wasyahadatu lahum bi anna ma qaluhu haqqun wa sidqun. Allah persaksikan, benarkan apa yang dikatakan para rasul tentang Allah, tentang dirinya, zatnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya adalah hak, tentang hukumnya adalah hak, tentang berita-berita yang disampaikan adalah hak. Ini makna kedua. Ya, kata Allah, wa sadaqul mursalun, maha benarlah apa-apa yang dikatakan oleh para rasul. Allah benarkan mereka. Yang ketiga, wa minha tasdiquhu li anbiya'i bil hujaj wal bayyinat bi anna ma qaluhu wa ballaghuhu 'anillahi haqqun la raiba fihi wa sidqun wa la imtira'a fihi.
Ya, jadi setelah Allah benarkan persaksian semua makhluk yang bersaksi atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah benarkan pula para nabinya dengan mengutus kepada mereka berbagai macam bentuk keterangan-keterangan berupa wahyu maupun mukjizat untuk membenarkan apa yang mereka katakan itu datang daripada Tuhan Rabbul Alamin. Maka fungsi mukjizat itu Allah perkuat para rasul dengannya agar tampak kebenaran mereka bahwa mereka datang dari sisi Tuhan Rabbul Alamin. Dengan bukti-bukti apa? Mukjizat yang tak dapat ditiru. Ya, betapa kuatnya tukang sihir Fir'aun. Ya, mereka membuat sihir yang begitu besar. Kata Allah, waja'u bisihrin 'azim. Mereka datang membawa sihir yang begitu dahsyat. Tapi ketika berhadapan dengan mukjizat, patahlah semua sihir mereka. Ini menunjukkan nabi-nabi tersebut hak datang daripada Allah. Wahyu yang mereka katakan wahyu Allah. Ya, berita yang mereka katakan tentang Allah Tuhan yang hak adalah ya benar. Buktinya adalah mukjizat, al-bayyinat, wad-dalail wadihat. Ya, begitu hebatnya ketika pada masa Isa, tabib-tabib, dahsyat ilmu pertabiban pada masa Isa, begitu dahsyatnya. Ya, mereka berbangga-bangga dengan ilmu ketabiban. Tiba-tiba Musa bisa menghidupkan orang mati. Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Wa yubri'ul akmaha wal abrasa. Menyembuhkan orang yang kena penyakit sopa, buta dengan izin Allah, kena penyakit kusta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tunduklah segala macam bentuk ya pertabiban di hadapan mukjizat yang dibawa oleh Isa. Ketika bangsa Arab di puncak ketinggian sastra, bahasa, ya, mereka berbangga-bangga dengan syairnya. Masa keemasan, bangsa Arab berbangga-bangga dengan berbagai macam bentuk sajak-sajaknya, syair-syairnya. Ya, tiba-tiba datanglah Quran yang menantang mereka, buatlah satu surat saja yang paling pendek pun buat. Inilah namanya mukjizat, sebagai bukti pengkuat bahwasanya apa yang mereka sampaikan adalah hak, tak ada padanya keraguan. Ya. Dan bukti Quran adalah bukti yang abadi sampai akhir zaman kelak mengenai kebenaran Muhammad. Semua mukjizat nabi-nabi terdahulu punah. Mana tongkat Musa? Kita tak tahu. Ya. Semuanya punah dengan kepunahan nabi-nabi tersebut. Dahulu kala memang ada sebagian peninggalan warisan daripada ya Musa dan Harun yang menjadi simbol dan lambang kebenaran agama Bani Israel. Ya, dalam tabut diletakkan. Tapi mana dia semua? Mana tabut tersebut? Tak ada lagi. Ya, tapi Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan abadi. Kita bisa pelajari sejak Nabi diutus hingga saat ini, tak ada yang berubah. Tak ada yang bisa menciptakan semisal Quran walaupun satu surat dengan makna yang begitu dalam, susunan yang begitu indah. Yang paling pendek itu Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tiga ayat saja. Ya, tak ada yang bisa meniru seperti itu maknanya. Ini menunjukkan di antara mukjizat daripada Allah Jalla wa Ala. Ya, di antara poin atau makna nama Allah Al-Mu'min, bahwasanya Allah yusaddiqu ibadahu ma wa'adahum. Allah membenarkan janji-janjinya, dia tepati kepada para nabinya, para rasulnya, bahwasanya mereka akan dimenangkan Allah Jalla wa Ala. Mereka akan diberikan kekuasaan ketika mereka mengikuti apa yang dikatakan Allah. Kalau mereka mengikuti prosedur yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka menang. Allah berfirman, "Tsumma shadaqnahumul wa'da." Kemudian kami benarkan janji kami kepada mereka. Janji apa? Akan dimenangkan. Akan diselamatkan. Tak ada rasul yang kuat sebagaimana Superman.
Ya, setiap Rasul dalam keadaan begitu lemahnya di tengah-tengah kaumnya. Kalau bukan karena Allah Ta'ala selamat, mana kekuatan Syuaib, mana kekuatan Musa dan Harun di tengah kedahsyatan Fir'aun, mana kekuatan Nabi Lut di tengah-tengah kaumnya, mana kekuatan Nabi Nuh di tengah kaumnya. Semua mereka lemah, tapi kok menang? Karena Allah SWT menangkan mereka. Tsumma sadaqnahumul wa'da, kami benarkan janji kami. Ya, setelah masa yang panjang Nabi Nuh berdakwah, ya, ketika tak ada lagi yang beriman dengan kaum Nabi Nuh, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tepati janjinya, fasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ya, buatlah sekarang bahtera dengan penglihatan mata kami, dengan wahyu kami, dibuatlah bahtera. Ya, berbulan siaplah kapal. Setelah siap kapal, turunlah bencana. Allah benarkan janjinya, dia tepati, tenggelamlah semuanya. Dia janjikan kepada Lut akan dibinasakan kaumnya. Pada pagi hari Allah tepati janjinya. Mana ada nabi-nabi yang kuat? Ya, dalam kesendirian mereka didustakan oleh kaumnya. Subhanallah. Pada masa Daud, pada masa Sulaiman lah, ketika itu mengkuat kedudukan Bani Israel, diberikan Allah keduanya kerajaan yang besar. Tapi kebanyakan atau ghalib para nabi, ya Allah benarkan kepada mereka janji-janjinya, dia tepati, dia menangkan. Ya, Allah muliakan mereka setelah dihinakan oleh kaumnya. Fa anjaynahum wa man nasha. Apa janji itu? Kami selamatkan mereka dan siapa yang kami kehendaki. Dia selamatkanlah Nuh, dia selamatkan Lut, dia selamatkan Nabi Syuaib, dia selamatkan Nabi Saleh dari semua petaka. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala benar. Ya. Maka di antara nama Allah Al-Mu'min karena kebenaran tersebut. Allah juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian, wa amilus shalihat, berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan bagi mereka kekuasaan di bumi. Janji Allah kepada orang-orang beriman, diberikan kekuasaan. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana pernah diberikan kejayaan, kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka yang beriman. Allah berjanji, wala yumakkinanna lahum dinahum, Allah akan kokohkan bagi mereka agama mereka, alladzi irtadha lahum, yang dia ridai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dia berjanji akan menggantikan rasa takut mereka dengan ketentraman, ketenangan. Ya abudunani, hendaklah mereka mengibadati aku. La yusyrikuna bi syai'in, hendaklah mereka tidak menyekutukan aku. Ini rupanya syaratnya, janji itu akan turun. Diberikan kekuasaan, kemenangan ketika mereka mengibadati Allah, tidak menyekutukan Allah. Aman kafara ba'da dzalik, yang kafir setelah datang baginya petunjuk, kebenaran, fa ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang fasik, mereka itulah yang tak layak diberikan kemenangan. Maka kalau kita bertanya dalam hati, mengapa kaum muslimin dihinakan di belahan bumi manapun mereka berada, di timur dan barat, anak-anak mereka disembelih, wanita-wanita mereka diperkosa, ya, lelaki pria mereka dibunuhi. Mana yang janji Allah itu? Jawabannya, Allah tak pernah menyelesaikan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tak ada pada mereka syarat at-tamkin. Tak layak mereka dijadikan yakni umat yang dimenangkan karena mereka meninggalkan Allah, tak mengibadati Allah, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah, buah daripada musibah tidak berimannya kepada Allah. Ya, kebanyakan orang-orang beriman dengan iman yang benar, akhirnya kehinaan pun ditimpakan kepada mereka. Wa'dullahi haqqan, janji Allah itu benar. Di antara makna dari nama Allah Al-Mu'min, annahu yu'amminu ibadahul mu'min. Allah berikan keamanan, garansi, jaminan keamanan bagi hamba-hambanya yang beriman, bagi wali-walinya yang bertakwa, dari azabnya dan hukumannya. Selama engkau beriman dengan benar, engkau tak akan diazab di dunia maupun di akhirat.
Selama engkau bertakwa, engkau tidak diazab di dunia maupun di akhirat. Kuberikan jaminan keselamatan, garansi aman bagimu dari petaka dunia, petaka akhirat, dengan syarat kau beriman, kau bertakwa. Jaminan ini yang paling dahsyat. Kalau kita beriman dengan benar, takwanya benar, aman hidup di dunia maupun di akhirat, tidak akan dihinakan Allah Jalla wa'ala, tidak diturunkan azab kepada kita. Ya Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, merekalah yang mendapat petunjuk. Allah berfirman, afaman yulqa finnar, apakah sama orang yang dicampakkan dalam neraka khairun, apakah orang yang dibenamkan dalam neraka itu lebih baik, amman ya'ti aminan yaumil qiyamah, dibandingkan dengan seseorang yang datang dengan aman di hari kiamat, tak diazab. Tentu tak sama. Maka Allah berikan bagi kita janji-janji, engkau tuh aman, jangan takut. Namaku ni mukmin, arti mukmin, aku akan berikan kepada engkau keamanan dengan syarat engkau beriman, bertakwa dari semua bencana dunia maupun akhirat. Dan segala macam musibah yang menimpa kita dunia karena kurangnya iman, karena kurangnya takwa. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqamah, tak melenceng. Istiqamah sesuai apa yang diperintahkan. Fastaqim kama umirta. Istiqamah sesuai yang diperintahkan Allah, tidak melampaui batas. Istiqamah adalah pertengahan antara taksir dan qusur, dengan ghulu, antara berlebih-lebihan, ya, sebagaimana berlebih-lebihannya banyak kaum dalam segala hal, atau taksir, menyepelekan. Itulah istiqamah, pertengahan. Fala khaufun alaihim, yang berkata Tuhanku Allah kemudian tegak dengan istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, itulah namanya iman dan takwa. Iman diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, kemudian anggota tubuh mengikuti segala macam konsekuensi iman. Itulah takwa. Maka orang yang beriman kemudian istiqamah dengan takwa, fala khaufun alaihim, tak perlu takut. Walahum yahzanun, tak perlu sedih. Bagaimana supaya kita tak takut, tak sedih? Iman diperkokoh, iman dipertebal. Tak perlu takut, tak perlu sedih. Tak perlu khawatir dengan masa depan. Tak perlu sedih dengan apa yang telah terluput. Ya, nikmat iman bagi orang-orang beriman. Mereka paling tenang hidupnya. Di antara makna nama Allah Al-Mu'min, annahu yunjizuhum ma wa'adahum, Allah kelak akan menepati yang Allah janjikan kepada mereka. Minal fawzil azim, akan diberikan bagi mereka keberuntungan yang besar, wa dukhul jannatin na'im, dimasukkan ke dalam surga yang kekal. Ya. Jadi antara nama Allah Al-Mu'min, diberikan garansi kan selamat nanti hari akhirat, diberikan nikmat yang tak akan pernah sekalipun yakni berubah, abadi nikmatnya, tak pernah berkeputusan. Allah berfirman, wa qala alhamdulillah, berkatalah ahli surga ketika dimasukkan ke dalam surga, segala puji milik Allah, alladzi sadaqana wa'dah, dialah yang telah membenarkan untuk kami apa yang dia janjikan, menepati untuk kami apa yang dia janjikan. Ini diucapkan nanti ketika masuk surga. Wa awrathana al-ardha natabawwa minal jannati haitsu nasha'. Dia pula yang telah menepati janjinya di bumi kepada kami. Allah berikan kepada kami kekuasaan di bumi sebagaimana kami kehendaki kami berbuat. Apa janjinya? Kekuasaan. Terbukti? Ya. Bagaimana Allah berikan kekuasaan kepada Bani Israel pada masa Daud, pada masa Sulaiman, dan raja-raja setelahnya. Bagaimana Allah berikan kuasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabawwa minal jannati haitsu nasha'. Di bumi diberikan Allah Subhanahu wa taala
ya kejayaan. Di akhirat pun demikian. Tabawwa minal jannati haitsu nasya', di surga ini kami melakukan apapun yang kami kehendaki sebagaimana kami senangi. Mengambil bagian kenikmatan sebagaimana yang kami suka. Fa ni'ma ajrul amilin, alangkah nikmatnya, inilah ganjaran bagi orang-orang beramal. Allahu Akbar. Di antara nama Allah Al-Mu'min maknanya adalah ta'minuhu subhanahu al-khaifin. Allah berikan keamanan bagi segala macam bentuk ketakutan-ketakutan yang bersarang dalam hamba-hambanya. Ya, Allah berikan bagi mereka keamanan, bi'ata'ihimul aman. Berjanji memberikan bagi mereka garansi keamanan. Wa huwa diddul ikhafah, kebalikan daripada rasa ketakutan yang bersarang. Ya, sebagaimana Allah berfirman, alladzi at'amahum min ju', dialah yang memberikan bagi mereka makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dialah yang telah memberi mereka keamanan dari ketakutan. Tapi syaratnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Sebelum ayat ini ada perintah falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah. Dan dengan ibadah tersebut Allah SWT akan penuhi janjinya, at'amahum min ju'. Jangan takut kelaparan, Allah beri engkau makanan. Ya, jangan takut dari segala macam bentuk ketakutan. Allah berikan keamanan. Subhanallah, perut kenyang aman, itulah nikmat terbesar. Ya. Dan itu akan selesai mengiringi perut kenyang aman, nikmat besar. Kebalikannya adalah kelaparan dan ketakutan. Lihatlah banyak Allah cabut dua hal ini daripada negeri-negeri kaum mukminin. Bermunculan di negeri mereka ketakutan, kelaparan. Semua dalam keadaan takut. Ya, sebentar-sebentar datang bom-bom, peluru-peluru berdesingan, dicabut rasa ketakutan. Di mana-mana tersebar kelaparan. Lihatlah betapa menyedihkan petaka yang menimpa mereka. Ya, sehingga mereka, anak-anak mereka itu mengambil rimah-rimah sisa makanan, gandum-gandum jatuh, diambil satu persatu. Allahu Akbar. Dampak pada kezaliman orang tua mereka, anak-anak pun terpaksa terkena. Allahu Akbar. Anak-anak yang mati terbunuh sia-sia. Ya. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya karena mereka tidak ya'budu rabb hadzal bait. Mereka tidak menyembah Tuhan pemilik rumah Allah Ka'bah. Itulah sebabnya. Diberikan Allah SWT ujian ini agar mereka kembali. Kalau kan mau kembali berjaya, inilah dia jalannya. Fa in udtum udna. Kalau kan kembali, kami kembali pula memberikan kepada nikmat. Kalau kembali berbuat kemaksiatan, kami kembali memberikan kepada ini berbagai macam ketakutan. Nah, sekarang kita pindah kepada nama Allah As-Sadiq. Wa amma ismullahi As-Sadiq faqad warada fi ayatin wahidatin min kitabillahi azza wa jalla wa hiya qauluhu ta'ala. Adapun nama Allah As-Sadiq terdapat dalam satu tempat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terdapat dalam surah Al-An'am pada ayat 146. Allah berfirman, "Wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dhi dzufur." Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua binatang yang berkuku dari binatang ternak. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma. Ya, dari segala macam bentuk sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak yang terdapat dalam kedua tubuh binatang itu. Mereka tak boleh makan lemak. Gaji itu lemak ya, gaji. Mereka tak boleh makan lemak. Allah haramkan bagi mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma." Kecuali lemak yang melekat dalam punggung kedua hewan tersebut, sapi dan domba tersebut. Ya, tulang sumsum tuh, yang dalam sumsum tuh boleh. Ya, yang di dalam, ya, yang dalam tulang-tulang itu apa namanya? Tulang sumsum ya. Nah, itu boleh. Ya. Bil hawaya atau makhtalata bi'adham.
Ya. Ataupun yang dia bercampur sedikit dengan daging yang payah dipisahkan. Kenapa? Dzalika jazainahum bibaghihim. Itulah kami berikan bagi mereka balasan karena perbuatan mereka melampaui batas. Wa inna la sadiqun. Sungguh kami jujur, sungguh kami benar. Hanya dalam ayat inilah terdapat nama Allah As-Sadiq, itu pun dengan jamak. Wa inna la sadiqun, sungguh kami benar-benar jujur dengan janji kami. Kami berikan mereka balasan dengan kezaliman mereka. Ya, ay as-sadiqu fi wa'dihi. Maka makna inna la sadiqun, sungguh kami benar-benar jujur, maknanya adalah jujur dalam menepati janjinya. Ya, berupa janji-janji yang penuh kenikmatan, al-wa'du ataupun wa'id, janji-janji dengan petaka dan hukuman azab. Wa fi kulli ma yukhbiru bih, benar apa yang dia beritakan, segalanya yang dia sampaikan. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah, fala raiba anna Allah Ta'ala wa'ada al-muti'in. Tak ada keraguan Allah akan berikan balasan bagi semua yang patuh, bi an yuthibahum. Diberikan bagi mereka ganjaran. Wa wa'ada as-sa'ilina bi an yujibahum. Allah berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa huwa as-sadiqul ladzi la yukhliful mi'ad. Dialah Tuhan yang Maha benar, tidak akan pernah menyelisih janji-janjinya. Allah berfirman, wa'adallahi haqqan. Ya, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Apakah ada yang lebih benar daripada Allah ucapannya? Ya, wa min athar al-iman bihadzal ismi, adapun efek beriman dengan nama Allah As-Sadiq, anna al-muhsina la yakhafu ladaihi subhanahu zulman wal hadma. Siapa yang berbuat kebajikan tak perlu takut. Ya, selama dia ada bersama Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dizaliminya. Tak akan mungkin dimusnahkannya, dihancurkannya. Wala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Tak akan mungkin dirugikannya, dikuranginya. Kalau kita berbuat ihsan, tak mungkin dihinakan Allah. Ya. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan beri balasan bagi orang-orang berbuat ihsan, kebajikan, kebaikan. Kalau kita berbuat baik, tak perlu takut. Yang perlu takut adalah orang yang tak berbuat baik. Ya. Kalaupun kita buat baik, dia lipat gandakan. Kalaupun kita tak berbuat baik, hanya catatkan satu saja dosa kita. Kezaliman yang kita buat dicatat satu, kebaikan dicatatkan 10 kali lipat, dan berlipat-lipat lebih daripada itu. Selama kita berbuat baik, tak perlu takut. La yakhafu zulman wal hazma, tak perlu takut dizalimi Allah. Allah tak menzalimi kita. Ya. Wa an yudayya lahu mithqala dzarrah. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan baginya sedikit pula pun, atau menghilangkan darinya mithqala dzarrah. Walaupun seberat biji sawi daripada kebaikan, tidak akan hilang. Pasti Allah simpan, diketumbuh kembangkan, dilipat gandakan. Lianna Allah Azza Jalla wa'ada wa huwa as-sadiq. Karena Allah telah berjanji dan dia benar. Bitawfiyatihil amilina ujurahum, dia akan janji menepati dengan penuh ganjaran orang-orang yang beramal. Wa in kana mithqala dzarratin jazahu biha, walau seberat biji sawi dari kebaikan, Allah akan berikan ganjaran. Wala yudayyi'uha alaihi, tidak pernah Allah sia-siakan walau seberat dzarrah. Wa yahuttu anhu bal yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah lipat gandakan ya bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, Allah berikan dari sisinya ganjaran yang besar. Wa ammal musii'u, adapun yang berbuat buruk, kejelekan, dosa, fayujazihi bisayyi'atin mithliha,
akan diberikan dengan balasan sepertinya pula, satu keburukan dengan keburukan. Wa yahuttu anhu bitaubah, tapi Allah berjanji akan menggugurkan keburukan tersebut, dosa tersebut dengan taubat. Wan nadami wal istighfar, menggugurkan dosa tersebut dengan penyesalan, dengan memohon ampunan. Wal hasanat, Allah berjanji menghapuskan segala macam dosa-dosa tersebut dengan segala perbuatan amal-amal saleh. Wal masaib, Allah berjanji akan menghapuskan segala macam keburukan tersebut dengan musibah-musibah yang menimpa hamba. Jika berbuat keburukan, diberi satu catatan keburukan yang akan dapat dihapuskan dengan taubat, penyesalan, istighfar, amal saleh, dan musibah-musibah yang dialami seorang dan dia rela menerimanya. Penyakit, kefakiran, penderitaan, dan semacamnya. Janji Allah akan dihapuskan semua keburukan ini. Tapi satu kebajikan lipat gandakan menjadi berapa minimalnya? 10. Allahu Akbar. Di antara bentuk rahmat Allah, kita bermaksiat 1. Kita buat dosa 1 kali, buat pahala 10 kali minimalnya. Infak 1000 minimalnya dikembalikan 10.000 minimal. Bisa 700.000, dari 1.000 jadi 700.000, bisa 7 miliar dan seterusnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ulaika alladzina nataqabbalu anhum, mereka itulah orang-orang kami terima ahsana ma amilu, segala kebaikan yang mereka buat kami terima. Wa natajawazu an sayyiatihim, mereka itulah orang-orang yang kami maafkan segala macam keburukan mereka. Jadi yang selamat itu adalah orang-orang yang Allah berikan bagi mereka ganjaran kebaikan, dan Allah SWT tutupi kekurangan mereka. Wa natajawazu an sayyiatihim, perbuatan buruk mereka Allah ta'acuhkan, dimaafkan. Fi ashabil jannah, mereka itulah kelak akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah SWT. Wa'adat sidqil ladzi kanu yu'adun, itulah janji yang benar yang dijanjikan untuk mereka. Allahu Akbar. Jadi Allah berjanji akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga setelah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka ganjaran atas apa yang mereka lakukan dari kebaikan, dan Allah Subhanahu tutupi dari mereka segala keburukan mereka.